Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat. Semoga hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19, tetapi tidak mengurangi keinginan kita untuk belajar. Baik, hari ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran yang lalu, yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, pembelajaran 4, halaman 140 sampai dengan 144. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, ada baiknya tekan tombol subscribe yang ada di bawah agar channel ini bermanfaat dan kalian tahu info-info terbaru tentang channel ini, ya. Seperti biasa, sebelum membahas pembelajaran, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran hari ini terlebih dahulu. Baik, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kita diharapkan mampu menyebutkan pokok-pokok penting dalam sebuah laporan dengan tepat. Kemudian, yang kedua, mampu menilai kesimpulan dari teman tentang teks yang dibaca dengan rinci. Yang ketiga, mampu menemukan contoh pelaksanaan sila Pancasila terkait peduli pada tumbuhan atau hewan. Yang keempat, mampu membuat komik terkait tentang peduli tumbuhan atau hewan. Nanti kita juga akan coba membuat komik, ya, yang berhubungan dengan tumbuhan atau hewan, ataupun yang berhubungan dengan sila Pancasila. Baik, kita mulai pembelajaran. Perhatikan lingkungan di sekitarmu. Ada banyak hewan, kan? Tahukah kamu bahwa menyayangi hewan adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa? Bagaimana sih wujud syukur? Ya, bagaimana sih wujud syukur itu? Dengan menyayangi hewan, berarti kita telah menunjukkan wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menganugerahkan kita segala sesuatu untuk kita di muka bumi. Bayangkan, semua disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya untuk kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kita wajib menjaganya. Nah, dengan itu kita akan menunjukkan wujud syukur kita.
Kemudian menyayangi binatang juga termasuk perwujudan dari penerapan sila Pancasila. Coba kita perhatikan cerita berikut ini. Suatu hari Edo pergi ke taman dan di sana dia melihat seekor anak burung terjatuh dari sarangnya. Dengan gesit Edo melihat anak burung tersebut dan berkata, "Ya ampun, kasihan anak burung ini, pasti ia terjatuh dari sarangnya." Ia pun menghampiri burung tersebut dan berkata, "Aku harus mengembalikannya ke sarang. Burung sekecil ini belum bisa mencari makan sendiri." Lalu Edo terengah-engah memanjat sebuah pohon dan mengantar anak burung tersebut ke sarangnya. Ia pun berkata, "Selamat beristirahat burung kecil." Nah, sikap Edo ini adalah sikap saling membantu ya. Meskipun bukan sesama manusia, tetapi Edo membantu hewan yang ada di sekitarnya. Apa pendapatmu tentang sikap yang ditunjukkan oleh Edo yang berhubungan dengan Pancasila? Kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Oke, sikap Edo tersebut atau sikap tolong-menolong sesuai dengan sila Pancasila, terutama sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itulah yang dilakukan Edo. Jadi saling tolong-menolong itu adalah perwujudan dari sila Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Kamu sudah belajar tentang penerapan sila-sila dari Pancasila selama ini. Mulai dari pembelajaran 1 usul tema 1 kemarin kita sudah banyak belajar tentang penerapan sila Pancasila. Tadi juga kamu sudah menikmati cerita dalam bentuk komik yang Bapak bacakan. Sekarang tahukah kamu apa yang dimaksud dengan komik? Oke. Pengertian komik. Apa itu komik? Komik adalah cerita bergambar. Isinya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan. Komik memiliki balon-balon kata-kata atau dialog. Disebut balon-balon itu seperti ini. Nah, bulatan seperti ini. Ya, ini disebut balon. Ada dialog di dalam balon tersebut. Oke, sekarang kita lanjut. Adapun cara membuat komik, di sini Bapak kasih contoh cara membuat komik. Yang pertama di sini contoh Bapak buat adalah pikirkan contoh penerapan Pancasila yang pernah kamu lakukan. Misalnya menjenguk teman yang sedang sakit. Jadi terlebih dahulu kamu pikirkan apa yang ingin kamu buat, cerita apa yang ingin kamu buat, ya. Entah itu cerita yang berhubungan dengan penerapan sila Pancasila ataupun yang lain. Tentu kamu pikirkan dulu bahannya yang apa yang ingin kamu ceritakan dalam. Di sini Bapak buat yang nomor 1 yaitu pikirkan contoh penerapan Pancasila yang pernah. Nah, di sini Bapak berpikir Bapak menjenguk teman yang sedang sakit. Yang kedua, tentukan nama-nama tokoh pemerannya. Kamu boleh menentukan nama tokoh peran itu bisa nama kamu sendiri, nama orang lain, atau nama-nama hewan. Kalau kamu buat komik tentang hewan, berarti kamu buat nama tokohnya itu tentang tokoh hewan. Ya. Lanjut, buat gambar yang sesuai dengan jalan cerita. Jangan sampai nanti ceritanya tentang kucing, kamu buat gambarnya tentang kambing. Nah, ini kan hanya nyambung. Jadi buat gambar suasana keadaan di sekitar, ya, yang nyambung dengan cerita. Contohnya ini tentang komik seorang anak menjenguk temannya yang sakit. Bapak akan bacakan cerita. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Asifa, mau jenguk Rizka ya? Iya tante, ini kue dari mama. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Rizka ada di kamarnya. Makasih ya Pak, udah jenguk aku, kata Rizka. Sama-sama, aku doain semoga kamu cepat sembuh dan bisa sekolah sama-sama lagi ya. Amin ya rabbal alamin, kata Rizka. Ini adalah salah satu contoh komik yang dibuat dalam bentuk penerapan sila Pancasila ya. Tugas kamu sekarang adalah membuat satu komik, gak usah banyak, satu komik dalam bentuk seperti ini. Jadi ada 4 gambar seperti ini. Kamu buat jalan ceritanya, entah itu tentang kamu sedang bermain, entah itu tentang kamu menjenguk temanmu yang sakit ataupun yang lain. Itu tugas kamu hari ini ya. Oke? Nanti setelah selesai kamu buat gambarnya, diberi pewarna, buat tulisannya yang menarik, apa isinya, dan nanti difoto kirim ke Bapak. Itu tugas kamu hari ini ya. Oke, kita lanjut. Bacalah teks berikut dan buatlah kesimpulannya. Bunga melati putih berasal dari Asia Selatan. Tanaman perdu ini tumbuh di negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Paragraf 1. Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih. Aromanya yang lembut menenangkan. Pemeliharaan melati cukup mudah. Paragraf 2. Susunan bunga melati menyirip dan berhadapan. Bagian-bagian bunganya terdiri dari tangkai anak bunga yang di ujungnya terdapat daun pelindung berbentuk benang berjumlah 7 helai disambung dengan tangkai bunga. Oke, itu paragraf ketiga. Dari paragraf ini kita diminta untuk membuat kesimpulan. Bagaimana sih cara membuat kesimpulan? Baik, kita lihat. Paragraf 1 yang tadi kita sudah baca. Bunga melati putih berasal dari Asia Selatan. Tanaman perdu ini tumbuh di negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Bagaimana kesimpulannya? Perhatikan. Kesimpulannya, kita lihat. Bunga melati berasal dari Asia Selatan. Bunga melati berasal dari Indonesia. Ini adalah kesimpulan untuk paragraf 1. Kita lanjut ke paragraf 2. Di paragraf 2, melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih. Aromanya yang lembut menenangkan. Pemeliharaan melati cukup mudah. Adapun kesimpulan untuk paragraf ini adalah bunga melati putih berbentuk mahkota. Aromanya lembut dan mudah dipelihara. Oke. Kita lanjut ke paragraf 3. Paragraf 3. Susunan bunga melati menyirip dan berhadapan. Bagian-bagian bunganya terdiri dari tangkai anak bunga yang di ujungnya terdapat daun pelindung berbentuk benang berjumlah 7 helai disambung dengan tangkai bunga. Adapun kesimpulannya adalah seperti ini. Susunan bunga melati menyirip dan ada dalam pelindung berjumlah 7 helai di ujung tangkai. Jadi setiap kita membuat kesimpulan seperti yang Bapak katakan kemarin harus sesuai dengan isi paragraf yang diceritakan dalam isi paragraf. Tetapi bedanya kesimpulan dengan paragraf, dia lebih singkat tetapi menggambarkan isi dari paragraf tersebut ya. Mungkin untuk hari ini pembelajarannya cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.